Kamu tahu nggak dari mana suara ini berasal? Rame nih guys, ini rame nih. Coba lihat sini. Ini suaranya bisa dari beberapa titik, makanya kita pakai alat kedokteran. Jadi ini bisa dari ball joint, bisa dari bushing arm, bisa juga dari shock breaker. Nah, fungsinya alat ini kita dengerin di masing-masing titik. Nanti setelah kita dengerin, kita harus ketemukan titik yang paling nyaring bunyinya. Nah, itulah yang menyebabkan dia bunyi. Ternyata tambah naik ke atas, tambah nyaring bunyinya. Awalnya itu sebenarnya dari ball joint, karena ball joint udah aus itu otomatis si ban itu pasti ambruk, pasti minus, dan otomatis si shocknya itu pasti agak ada kemiringan. Dan itu pun diterusin lama-lama yang aus shock breakernya. Kita kan udah tahu nih gejalanya nih, udah ada bunyi, apa udah ada suspensi nggak enak. Nah itu kan langkah awal ya paling nggak pengecekan lah ke bengkel terdekat, minta dicek nih apanya nih, apa shock breakernya, apa kaki yang lain gitu maksudnya kan. Oh sering, itu sering kayak gitu karena banyakan kan di setiap pemakai mobil kan nggak rutin perawatan ke bengkel, jadi ya mungkin ada kelalaian lah, ada bunyi sedikit dibiarin, ya lama-lama ngerembet lah kemana-mana lah. Dari awalnya dari bushing apa arm doang, apa dari ball joint doang, lama-lama si shocknya kena. Emang masalahnya itu dari ball joint bawah sama shock breaker. Jadi bunyi nyaring itu tuh karena faktor shock breaker sama ball joint. Kita ganti shock breaker sama ball joint itu udah pasti normal. Kita coba dorong ya. Nah, di saat shock breakernya ditahan begini, asnya nggak terlalu main, dia agak mendingan suaranya, bahkan sempat hilang. Tapi begitu kita lepas, lagi. Oke, kita estimasi dulu, shock breaker dulu, jangan yang lain-lain. Nanti baru kita lanjut. Fungsi dari shock breaker yaitu meredam guncangan dan juga getaran guna menjaga stabilitas kendaraan dan membuat perjalanan lebih nyaman. Peran shock breaker sendiri yaitu mengendalikan pergerakan suspensi atau terjangan berlebih saat menikung atau bermanuver cepat. Contohnya seperti mobil Innova ini nih guys, yang kondisi shock breakernya lemah dan juga termakan, sehingga bisa menyebabkan suara berisik seperti kayak gini. Jadi ini guys, lubang ini kita lihat ini sudah tidak bulat, ini oval. Nah lubang inilah yang bikin bunyi kreket-kreket. Kita contohin langsung ya di shock breakernya. Nah ini sini kreket. Di sini juga kita bisa lihat ini sudah terkikis, melengkung dia. Coba bayangin kalau nggak ada alat Kyoto, mana kelihatan begini, mana ketahuan. Dari hasil pengecekan tersebut, ada beberapa spare part yang semestinya harus diganti seperti tali support, shock breaker belakang, shock breaker depan, dan juga support. Namun untuk saat ini, kita lebih fokus untuk mengganti shock breaker depan dan juga support guna meredamkan suara berisik yang tadi. Nah, untuk hasil pengecekan dari alat Kyoto, kita akan estimasi harganya ya guys. Kita juga akan berikan beberapa pilihan spare part, merek, dan juga harga. Sehingga kamu bisa memilih sesuai budget dan juga kebutuhan kamu. Ciri-ciri dari shock breaker yang udah rusak bisa terdengar dari bunyi aneh saat berkendara. Shock breaker yang udah rusak akan mengeluarkan bunyi aneh saat berkendara loh. Yang kedua, mobil akan terasa limbung. Shock yang udah rusak akan membuat mobil terasa limbung terutama pada kecepatan tertentu. Dan yang ketiga, yaitu hentakan terasa lebih keras. Shock breaker yang rusak akan membuat mobil terasa lebih keras saat melewati jalan berlubang atau polisi tidur. Namun ada beberapa tips untuk kamu yang dapat menjaga shock breaker mobil. Yang pertama, yaitu hindari beban berlebih. Yang kedua, hindari jalanan rusak. Bisa kurangi intensitas berkendara di jalan yang rusak, bergelombang, atau berlubang. Yang ketiga, perhatikan selalu tekanan udara ban ya. Karena tekanan udara ban yang berlebihan atau kekurangan dapat menyebabkan kebocoran pada suspensi. Yang paling terpenting yaitu lakukan servis mobil secara berkala ya. Just info nih guys, kalau shock breaker mobil umumnya dapat bertahan antara 50.000 atau 100.000 km. Namun tergantung dari penggunaannya ya. Nah, untuk pengerjaan ganti shock breaker kita lakukan secara teliti dan juga detail agar hasil yang dihasilkan bisa maksimal. Jika sudah selesai melakukan penggantian spare part, kita juga akan lakukan pengecekan kembali menggunakan alat ini. Nah, kalau udah senyap kayak gini kan berkendara jadi lebih nyaman.
temukan masalah pada mobilmu sekarang bersama alat Kyoto di bengkel Wiguna Depok. Tidak terasa kita sudah berada di akhir video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya guys. See you!